kehidupan kita, kita mempunyai suatu kehidupan yang memegang, yang selalu memegang akan janji Tuhan. Memegang akan apa yang pernah kita janjikan. Kita memegang akan janji itu. Sesuatu yang luar biasa yang anak daripada Yefta, tidak hanya dia mengikuti akan jejak daripada Yefta di dalam hal janji. Dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa lagi di dalam ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Dikatakan di dalam ayat yang ke-37, lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkan aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Kalau saudara membaca akan ayat ini, mungkin saudara berpikir, apa yang akan diperbuat oleh gadis ini? Kenapa gadis ini yang masih kecil ini dia mengatakan bahwa berikan aku waktu 2 bulan. Kalau diberikan waktu 2 bulan, biasanya orang lari atau tidak lari. Biasanya orang mengingkar janji. Biasanya orang gampang sekali lari. Kalau saya dengan kontraktor saya yang kedua, kalau saya tidak pegang dia, maka dari itu dia mudah sekali akan lari. Apalagi kalau saya kasih kesempatan untuk dia lari. Maka dari itu di dalam kehidupan kita akan belajar bersama-sama. Suatu janji yang dibuat oleh anak daripada Yefta. Dia katakan berikan aku keleluasaan 2 bulan lamanya. Selama 2 bulan. 2 bulan waktu yang pendek atau lama? 2 bulan adalah waktu yang cukup lama. Cukup lama untuk anak daripada Yefta mungkin lari daripada janjinya. Tapi anak daripada Yefta memegang akan janji itu. Memegang akan janji itu. Saudara, banyak sekali apa yang saudara hadapin di dalam kehidupan ini. Banyak sekali janji demi janji yang saudara dengarkan. Kalau saya boleh nasihatkan, ya, kepada para perempuan-perempuan yang masih muda, yang saudara masih cari untuk pasangan hidup. Hati-hati, banyak sekali janji-janji yang dibuat oleh para cowok. Oke, hati-hati pada saat saudara menerima janji-janji. Mungkin saudara mendengar, meskipun gunung aku lalui, meskipun laut aku seberangin. Tetapi saudara ingat, nanti kalau sudah menikah, ya, saudara akan tahu, ya, bahwa ranjang aja nggak pernah dilompatin. Ya, enak-enak ngorok, peduli amat. Ya. Maka dari itu saudara, yang sudah menikah pun juga saya ingin mengingatkan bahwa saudara pernah membuat satu janji satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Jangan mengikuti jejak orang di luaran yang tidak pernah mengikat akan janji di dalam perkawinan. Janji yang pernah diucapkan, yang pernah mengatakan aku akan mengambil engkau Mutia menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Ada amin saudara. Ya? Serta mengasihi dan melayani engkau yang dikatakan dalam apa? Suka dan dalam kelimpahan dan kekurangan. Di dalam apa? Kesehatan dan kesakitan sampai kematian memisahkan kita. Hanya kematian yang dapat memisahkan. Itulah ucapan yang kita menikah hanya sekali, sorry. Yang pernah kita ucapkan kepada pasangan kita, bahwa kita mau mengikat satu dengan yang lain. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita pernah membuat suatu janji itu. Mungkin hanya keadaan sedikit sakit. Mungkin keadaan sedikit di mana kita mengalami, kalau tadi dikatakan bahwa kesehatan dan kesakitan, mungkin kita nggak sehat. Mengalami ada suatu sakit karena kita mungkin disakitkan hati kita oleh pasangan kita. Mungkin kita mengalami sesuatu kekurangan, bukan kelimpahan. Pada saat kita mengalami sedikit kekurangan, kita sudah mengatakan, aku nggak kuat, pulangkan aku ke mamaku. Seringkali kita berkata demikian, meminta untuk kita memutuskan akan apa? Janji kita satu dengan yang lain. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang
yang berbuat sesuai dengan janji kita. Ada amin saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang membuat janji. Saya percaya bahwa anak-anak daripada Allah, juga Allah menginginkan menjadi anak-anak yang memegang akan janji daripada Tuhan. Memegang akan janjinya setiap apa yang diucapkan daripada mulutnya. Anak daripada Yefta, 2 bulan lamanya dia tetap memegang akan janji itu. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-38, jawab Yefta, pergilah. Ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Benar-benar 2 bulan Yefta mengizinkan anaknya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Dan setelah lewat 2 bulan, ayat 39, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Tepat 2 bulan, apa yang dijanjikan, dia kembali kepada ayahnya. Sebenarnya kalau di dalam waktu 2 bulan, apalagi dia sendirian bersama dengan teman-temannya, dia bisa melakukan banyak hal. Ada amin saudara. Banyak hal. Apalagi kalau saudara mungkin ya, ada orang yang sudah divonis karena sakit, vonis akan umurnya misalnya 6 months. Maka dari itu orang ini dalam keadaan 6 months, mungkin makan ya sepuasnya, mungkin melakukan apa yang dia inginkan sepuasnya. Orang melakukan akan hal-hal yang demikian. Bahkan di penjara pun kita tahu apa yang dikatakan last meal. Saudara, last meal, saudara boleh pilih apa yang saudara inginkan. Benar-benar saudara. Apa yang saudara inginkan, yang saudara belum pernah makan, mungkin penjara juga akan menyediakan untuk memenuhi akan janjinya. Last meal. Ya. Nah, anak daripada Yefta ini, dia tepat pulang. Dan dia pulang dengan keadaan yang sama. Dia berangkat di dalam keadaan kegadisan. Ayat ini sengaja dituliskan. Dalam keadaan gadis dia berangkat. Dan dia pulang di dalam keadaan apa? Gadis. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-39 dikatakan bahwa setelah lewat 2 bulan kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinasarkannya. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel selama 4 hari setahun meratap anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Oh, anak daripada Yefta dirayakan di Israel. Kenapa? Karena anak yang memegang janji. Anak yang meratap, anak yang melakukan demi untuk keselamatan daripada ayahnya sendiri. Dihormati di Israel. Menjadi penghormatan untuk anak-anak gadis. Yang mana dia tidak melakukan. Ya, di situ dikatakan bahwa anak daripada Yefta pada saat dia dikorbankan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-39. Yefta mengorbankan akan anaknya. Saudara, cerita ini bukan suatu cerita yang happy ending kalau saya boleh katakan. Cerita yang sangat menyedihkan. Orang tua yang harus mengorbankan akan anaknya. Kalau saudara mengingat akan cerita daripada Abraham dan Ishak dengan Ishak. Abraham dan Ishak mempunyai suatu cerita happy ending kalau saya boleh katakan. Pada saat Abraham benar-benar mau membunuh, apa yang terjadi? Tuhan katakan, jangan bunuh anak itu. Tetapi dengan Yefta. Yefta tidak mempunyai happy ending. Anak daripada Yefta tidak mempunyai happy ending.